AF tuh pernah ngomong, AF lagi nih, saya supaya ingat lagi ya. Eh, Waktu itu saya bilang kan, kalau nggak jawab tantangan saya, eh, kemungkinan cuma 2. eh, Kalau nggak bokek, nggak percaya dengan data sendiri. Diganti kan taruhannya Alphard kan, eh, dengan buku kan, iya, pasti bisa beli buku kan. iya, iya. Berarti kalau nggak jawab juga kan nomor 2 kan, nggak Ah. percaya dengan data sendiri kan. Iya, iya, Loh iya. pada hari ini terbukti kok data EF itu ngawur kok. Iya, betul, betul, betul. Ngawur, bukan cuman 0-2 menang, Iya, tapi iya. sekali putaran. Iya, iya. Betapa jauhnya omongan AF itu dengan realita yang terjadi kan Iya, begitu. iya, iya. Soal pengaruh bansos Iya, misalnya, iya, saya iya. udah jelas-jelas menunjukkan bukti Iya, riset iya. Pilpres Indonesia 2024 Iya, iya. yang menunjukkan tidak ada pengaruh gitu. Iya. Risetnya nggak cuma 1 kan Iya, gitu. beberapa. Beberapa gitu. Tetapi tetap saja bahwa ya dia dengan kepercayaannya, Iya. itu nggak benar, yang benar adalah pandangan saya. Iya, betul, betul, betul. Gitu. Jadi sebetulnya Iya, iya. pandangan-pandangan seperti ini kan anti sains sebetulnya ya, menurut saya ya, anti Iya. sains. Sobat Panangian, setelah libur beberapa waktu, sekarang kita kembali lagi memanggil tokoh kita, legend, siapa lagi kalau bukan Mr. Q. Selamat datang, Bung Kodari. Terima kasih. Anda Maaf sangat repotin. cerah karena membuat sebuah prediksi-prediksi bahwa ini tidak akan ada terima dua-duanya 1-3 dan terbukti. Iya. Anda sangat berani. Bagaimana Anda meramalkan prediksi satu putaran terjadi dan sekarang ini juga terjadi. Alhamdulillah. Iya. Iya, Bang. Gimana ini? Ya kalau soal ya. keputusan MK sih, ya walaupun ada dissenting opinion, saya kira secara garis besar sudah sesuai dengan analisa kita ya, bahwa akan ditolak. Bahwasanya kemudian ada yang dissenting itu juga sebetulnya sudah terprediksi. Oh. Ya, karena begini, menurut saya tahun 2024 ini untuk Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan keputusan mengenai pemilu, sebetulnya barangkali kita nggak lihat data dan fakta lagi atau semata-mata, tetapi kita juga lihat orang, kita lihat hakimnya itu siapa. Oh, iya. Kita lihat latar belakangnya, pandangan-pandangan nyampe analisa ke situ ya. selama ini. Jadi dissenting pasti ada. Sikap-sikapnya begitu. Itu kita sudah prediksi ya. Sudah bisa prediksi lah, dan rasa-rasanya juga udah pernah dibahas di sini. Iya. Misalnya afiliasi dia dengan organisasi kemahasiswaan masa lalu. Iya. Tapi itu wajar ya, karena manusia kan tidak berada di ruang hampa. Manusia lahir dari background suku tertentu, daerah tertentu, pengalaman tertentu, interaksi tertentu, nilai-nilai yang kemudian terbangun, organisasi yang dia geluti, dia bergabung. Gitu. Jadi sangat wajar. Sangat wajar. Ya selera makan sangat dibentuk oleh latar belakang kita kan. Iya betul. Jadi lidah orang Jawa mungkin berbeda dengan orang Batak. Udah pasti. Iya, sudah pasti. Yang satu suka manis, yang satu suka pedas. Iya. Orang Batak yang lama di Jawa bisa dua-duanya. Betul. Orang Indonesia Timur seleranya kurang lebih akan suka dengan ikan laut. Gitu. Tapi orang Kalimantan kebanyakan seleranya ikan sungai atau ikan air tawar. Karena memang itu yang dekat dengan lingkungan dia. Gitu. Sehari-hari ya. Iya. Orang Indonesia Timur pasti paling jago masak ikan sungai, ikan laut. Karena memang dia, ya itu ekosistemnya dia. Gitu. Itu yang saya lihat kelebihannya Bung Kodari. Sangat detail terhadap perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan. Alhamdulillah karena S1 saya kan psikologi ya. Jadi ilmu psikologi itu berbicara tentang individu. Jadi bagaimana individu itu menjadi seorang individu dengan segala karakteristik khasnya, itu banyak proses dan banyak variabel yang berperan di situ. Secara sederhana ada 2 faktor. Nature, yaitu bakat, genetika, gitu dan nurture atau lingkungan, mulai dari keluarga, teman, kemudian masyarakat yang lebih luas, semua itu berpengaruh. Dan itu sebetulnya tidak khas di Indonesia. Betul. Di Amerika Serikat pun lembaga seperti MK ini, itu juga hakim-hakimnya kalau dia berhadapan dengan kasus-kasus tertentu, setahu saya juga banyak yang mengaitkan dengan latar belakang sejarah politik atau pandangan ideologisnya. Dan itu biasanya bisa jadi prediktor
untuk keputusan-keputusan dari Supreme Court. Oh iya. Bedanya Supreme Court di Amerika dengan di Indonesia adalah kalau di Indonesia itu MA dan MK kan dipisah. Ya. Sementara kalau di Amerika disatukan. Sama. Ya. Artinya kalau mau bicara mengenai judicial review, menguji undang-undang terhadap konstitusi, kalau di Amerika ya ke Supreme Court itu, yang terjemahannya adalah Mahkamah Agung. Oh, bukan Mahkamah Konstitusi. Nggak ada. Jadi kira-kira begini, kalau di Amerika Supreme Court itu adalah kewenangannya gabungan antara MA dengan MK. MA dan MK. Jadi tugas-tugas MK itu dikerjakan oleh Supreme Court juga kalau di Amerika. Jadi tapi poin kita adalah soal bagaimana hakim itu dia punya pandangan politik, dia punya pandangan ideologis, dan untuk 2024 ini menurut saya pandangan-pandangan semacam itu lebih berperan ketimbang argumentasi-argumentasi yang disampaikan di pengadilan. Iya. Tapi yang menarik, karena misalnya begini, Bang. Coba. Soal pengaruh bansos misalnya, saya udah jelas-jelas menunjukkan bukti riset Pilpres Indonesia 2024 yang menunjukkan tidak ada pengaruh. Gitu. Risetnya nggak cuma satu, gitu. Beberapa. Gitu. Tetapi tetap saja bahwa ya dia dengan kepercayaannya, itu nggak benar. Yang benar adalah pandangan saya. Betul. Gitu. Jadi sebetulnya pandangan-pandangan seperti ini kan anti sains sebetulnya ya, menurut saya ya. Anti sains. Ya karena dipengaruhi oleh nilai di dalam dirinya. Jadi dia nggak bisa subjektif, nggak bisa objektif sebenarnya 100%. Mungkin contoh yang lain gitu ya, contoh yang lain itu adalah soal pandangan bahwa bumi itu datar gitu kan. Itu kan pandangan ideologis. Bahkan pandangan religius atau keagamaan tertentu. Dia tidak melihat atau dia menolak informasi atau fakta-fakta yang sudah ada sekarang ini. Walaupun memang dalihnya kalau dikejar itu ya akhirnya kita manggut-manggut juga gitu. Anda bisa buktikan, Anda udah pernah keliling bumi ini di bulan. Debat kusir. Ya kita susah juga sih kita muterin. Kalau muterin lapangan bola bisa kita buktikan, tapi kalau muterin bumi agak susah juga itu gimana tuh ngukurnya. Tapi saya kira balik lagi bahwa pandangan-pandangan pribadi ya, nilai-nilai pribadi itu di pemilu presiden 2024 ini sudah mungkin lebih dominan ya. Ini analisa kita anggaplah sebagai seorang awam ya, dibandingkan dengan tadi data-data dan fakta-fakta. Jadi ya termasuk misalnya soal peran PJ dan yang lain-lain yang saya kira sudah sangat jelas ditunjukkan bahwa PJ itu tercipta karena DPR merancang pemilu serentak 2024 dan itu sudah dirancang dari 2016. Ya seperti hilang juga, seolah-olah dikatakan bahwa itu kemudian semuanya untuk pemenangan gitu loh. Jadi ya tapi ini kan bisa debatable. Cuma maksud saya begini loh, saya kira dari semua argumentasi yang ada di Mahkamah Konstitusi, yang paling saintifik, paling konkret itu topiknya saya itu. Soal dampak bansos itu. Itu yang paling saintifik itu. Itu kita nggak bicara opini. Ya, karena ada research ya. Ada riset, ada data, ada fakta gitu, ada angka. Kita nggak bicara opini di situ. Betul-betul murni. Murni ya. Iya, soal misalnya kalau ada saksi ahli ya bidang hukum misalnya mengenai apakah MK itu harus menjadi mahkamah kalkulator yang fokus kepada angka atau menjadi mahkamah borongan yang semua topik bisa masuk ke sana, itu kan orang bisa nggak berdebat gitu loh. Tergantung sudut pandangnya dan kepentingannya. Tapi kalau riset mengenai bansos, angka survei, ya itu fakta. Gitu loh. Jadi, jadi tapi yang menarik, Bung, dari kuasa hukum kan, mereka. Saya lanjutin juga, Bang. Jadi ini kan 5-3. Harusnya kalau ada Anwar Usman, walaupun Anwar Usmannya nggak ada, saya akan katakan tuh 6-3 itu. Kenapa? Ya karena Anwar Usman kemungkinan akan pandangan sama dengan yang 5 orang. Oh ya. Skornya ya. Dari 8 hakim ini kan 5 menolak, 3 dissenting. Dissenting itu menerima sebetulnya minimal sebagian lah. Ya. Saldi Isra, siapa Eni sama dan Arif Hidayat. Iya, betul. Ya. Sisanya kan menolak. Betul. Nah kalau ada Anwar Usman kita bisa katakan menolak juga. Gitu. Nah kalau kita bicara persentase sebetulnya. 3 dibandingkan 8, 3/8 itu sama dengan 37% sekian. Iya, betul.
Kalau 3/9 itu 33%. Di bawah lagi ya? Iya. Jadi sebetulnya di MK ini adalah pemilu kecil. Oh, kenapa Anda bilang gitu? Iya kan sebetulnya itu kan milih Anda pilih 02 atau 03. Oh iya. 59. Iya betul. Iya, luar biasa. Itu sebenarnya pemilu kecil saja. Jadi kalau kita bicara MK, ini sekarang selera, Bos. Sama dengan masyarakat kita kebanyakan. Iya. Anda milih siapa? Jadi ini kita bukan bicara argumentasi di Mahkamah Konstitusi. Luar biasa. Sebetulnya dukungan politik Anda itu kepada siapa? Ujungnya jadi itu ya. Loh iya. Jadi hakim kita ini pada hari ini ketika dia memutuskan, dia tidak sedang jadi hakim, dia sedang jadi voters. Aduh. Luar biasa. Seolah-olah dia lagi di surat suara di bilik suara. Saya yakin tuh kalau ada mekanisme, ada cara membuka pilihan capres mereka akan linear dengan keputusan mereka di Mahkamah Konstitusi ini menerima atau menolak. Luar biasa itu. Iya, jadi kita itu nggak usah ngotot-ngotot amat juga. Karena apa? Karena ya ini kan selera. Ya, ujungnya itu ya. Iya, walaupun prosesnya ini argumentasi hukum dan seterusnya, ujung-ujungnya ini selera, Bos. Sama tadi orang Indonesia Timur, kenapa Anda suka dengan ikan laut? Ya saya kenalnya ikan laut. Iya. Orang Kalimantan kenapa Anda suka ikan sungai? Ya saya kenalnya ikan sungai kok. Apakah ikan sungai lebih baik ikan laut? Ya tidak. Luar biasa nih. Tidak. Jadi ini demokrasi. Saya ngelihat MK ini adalah manifestasi dari sebuah arena demokrasi tadi itu. Dan Anda tidak perlu merasa bahwa yang 3 itu udah paling benar. Yang 5 juga nggak usah merasa yang paling benar. Gitu. Ya walaupun setahu saya yang 5 nggak merasa paling benar ya. Nggak. Ya mungkin yang lain ada yang merasa paling benar. Karena seolah-olah dianggap ini sejarah. Loh iya, kan seolah-olah kan ada yang mengesankan bahwa kalau yang menolak, menerima itu dia jalan kebenaran kan gitu kan. Sementara kalau menolak itu jalan kegelapan. Iya betul. Itu kan sikap merasa paling benar. Dari mana merasa paling benar? Ini selera saja, Bos. Kepentingan. Ya selera saja, sederhana saja. Kita nggak usah terlalu jauh juga, Bang. Ini selera saja. Selera saja ini. Jadi ya demokrasi atau pengambilan kebijakan publik memang idealnya didasarkan kepada variabel-variabel yang bersifat rasional, begitu kan? Tetapi at the end of the day, ya kalau kita capek juga berdebat dengan yang dalam tanda kutip rasional tadi, ya paling gampang bilang aja, ya itu selera saya, itu selera Anda. Ya, jadi antara pecel lele dengan pecel ayam. Gitu. Atau antara pecel lele dengan pecel sayur. Namanya sama-sama pecel, tapi barangnya sangat berbeda. Dulu Bang, waktu saya belum kenal pecel lele di kampus saya di UI, saya pikir pecel lele itu, ya, waktu saya Kalimantan terus pindah ke Sumatera, saya pikir pecel lele itu adalah lele goreng dimakan dengan sayur pecel. Saya bilang nggak enak. Di mana enaknya tuh lele goreng sama sayur pecel, nggak enak itu. Kuliahlah saya di UI kan gitu kan. Nah, di situ ada warung pecel lele. Baru saya tahu yang namanya pecel lele sebetulnya lele pakai sambal. Begitu saya makan enak tenan. Sejak itu saya jadi penggemar pecel lele. Oh, rupanya namanya sama ya pecel lele. Tapi beda banget dengan pecel sayur. Jadi kembali ke soal selera ya? Iya, selera saja. Iya, itu aja sederhana saja. Kita nggak usah ngotot-ngotot amat lah. Gini, kita kalau bicara soal rasionalitas atau argumentasi, kadang-kadang kita ngotot sampai begini gitu loh. Karena kita merasa pemikiran kita yang paling benar. Tapi kalau soal selera, orang biasanya jadi kalem, Bang. Karena selera nggak bisa disalahkan. Nggak bisa. Suka gudeg atau suka rendang itu nggak bisa disalahkan. Nggak bisa. Karena itu di pemilu-pemilu sebelumnya, saya kadang-kadang menggunakan analogi selera ini untuk menggambarkan pertarungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Begini, kalau di survei itu, kalau survei-survei saya ya setidaknya, kenapa orang milih, siapa yang milih Jokowi? Orang-orang yang mau presiden tuh merakyat. Kalau Abang ingat ya, betul itu. Siapa yang milih Prabowo? Orang-orang yang ingin presiden itu tegas. Kenapa Jokowi menang? Karena 2014, 2019 yang mau presiden merakyat lebih banyak daripada yang mau presiden tegas. Nah, saya ilustrasikan dengan istilah begini. Yang senang sama gudeg, Pak Jokowi, ya lebih banyak daripada yang suka dengan rendang, Pak Prabowo gitu. Gitu. Kebetulan kenapa saya pakai analogi ini karena gudeg itu kan Jogja, Solo, dan sekitarnya Solo dan sekitarnya.
di basisnya Pak Jokowi kan. Kenapa saya pakai analogi rendang? Karena Pak Prabowo menang telak di Sumatera Barat. Oh, gitu. ya. Pedes rendang itu. Tegas. Oh, tegas. Nah, galak ya gitu kan. Kalau Pak Jokowi lembut, manis. Itu gudeg, Bang. Gudeg itu, Bang. Jadi kalau soal MK ini, Bang, ini selera saja kalau menurut saya, gitu loh. Nggak, cara pandangan Anda ini pandangan yang sangat simple tapi sangat masuk diterima akal sehat gitu loh, Pak. Ya kita nggak usah kejauhan, Bang. Sementara orang-orang kan terbalik melihatnya. Kadang-kadang, Bang, ya itu Nasruddin Joha siapa itu namanya itu yang mencari jawaban itu jauh banget padahal jawabannya ada di dekat dia. Iya. Nah, suatu saat Nasruddin ditemukan berada di luar rumahnya sedang mencari-cari sesuatu. Tanya temannya nyari apa? Jarum jatuh, kan begitu kan? Loh, udah ketemu belum? Jatuhnya emang di mana nih? Di dalam. Loh, jatuhnya di dalam kok nyarinya di luar? Di dalam gelap. Jadi terang. Gimana mau ketemu, Bos? Iya, kita nyari barang itu ada di mana. Iya, mau gelap, mau terang. Kalau gelap kita kasih lampu, kan begitu. Bukan berarti kita cari terang, lalu padahal barangnya nggak ada di situ. Gitulah, kadang-kadang penjelasan-penjelasan paling benar itu adalah penjelasan-penjelasan yang paling sederhana dan paling dekat dengan kita. Ya, jadi ada prinsip namanya Occam Razor. Occam Razor itu ya itu tadi penjelasan paling benar biasanya adalah yang paling dekat dan paling sederhana. Soal tadi malam saya di salah satu talk show, gitu, ada yang mengatakan nggak masuk akal bansos itu tidak punya pengaruh, kan begitu kan? Ya, balik lagi saya bilang, apakah masyarakat melihat bansos itu sama dengan dana perlindungan sosial atau perlinsos? Menurut saya beda. Kalau perlinsos seperti yang diberikan oleh negara, subsidi BBM, jaminan kesehatan, bantuan sosial, itu menurut saya di mata rakyat dianggap sebagai kewajiban negara dan hak mereka. Nggak ada namanya rasa utang budi negara. Ini uang rakyat, saya nggak ada urusan. Terima kasih sama negara. Nggak ada. Tapi kalau money politics, ya memang dikasih supaya Anda membeli orang tertentu. Supaya Anda kasih suara kepada orang tertentu gitu. Jadi kenapa kemudian itu jadi nggak masuk di akal? Karena dia nggak nyampe penalarannya membedakan antara perlinsos dengan money politics. Buat dia bansos itu disamakan dengan money politics. Padahal ada makna lain dari bansos itu, yaitu perlindungan sosial, kewajiban negara. Begitu berpikir kewajiban negara, ya wajar aja nggak ada bedanya antara orang yang terima bansos nggak terima bansos. Risetnya Kompas, pemilih 01 yang terima bansos berapa persen? 15%. 02, 15 atau 16%. Mirip. 03, 15 atau 16%. Sama aja. Saya udah pernah jelaskan di sini. Kalau pendukung 02 yang terima bansos itu 85%, baru kita bisa mengatakan 02 itu menang karena gara-gara bansos. Tapi kalau sama 15% berarti variabel yang lain dong. Apa? Faktor persepsi mengenai kepemimpinan. Gitu. Jadi kita tuh nggak boleh GR dengan pandangan dengan persepsi kita. Gitu. Kita harus lihat datanya, angkanya seperti apa. Kalau ada datanya, ada angkanya, ada risetnya, masa kita mau tolak? Kalau ditolak juga, mau gelarnya profesor doktor pun, saya bilang Anda anti sains, anti sains. Jadi orang-orang yang mengatakan bansos itu mutlak pasti ada pengaruhnya, sementara riset mengatakan tidak, itu anti sains itu. Iya. Gitu, Bang. Orang-orang yang cara pandangnya seperti itu ya saya kira ya itu yang harus kita koreksi ya. Kita harus realnya gimana sih pembuatan kebijakan publik ya? Realnya harus berdasarkan riset. Gitu, Bang. Tapi ketika eksistensi dari selera masih ada di dalam dirinya yang dicampur dengan ideologi, agak sulit juga dia akan menerima itu. Nah, bagusnya apa? Bagusnya dengan ada media seperti media massa, ada podcast seperti ini. Menurut saya kita sedang berbicara dengan masyarakat. Pendidikan politik ya? Ya, pendidikan politik. Masyarakat kan kemudian akan melihat argumentasi mana yang lebih bisa diterima
oleh akal sehat gitu. Dan ya pada gilirannya menurut saya akan ada evaluasi dari masyarakat ya. Termasuk misalnya kemarin di KPU misalnya ada partai politik tertentu yang tidak hadir ya, sebutlah PDI Perjuangan misalnya. Calon presiden, wakil presiden juga tidak hadir. Menurut saya itu bagian dari evaluasi masyarakat. Anies Muhaimin kan datang kan? Itu evaluasi masyarakat juga. Saya kebetulan kemarin di salah satu talk show, otomatis hostnya ada 3 pada waktu itu, dan tamu yang lain, begitu lihat ada Anies dan Muhaimin, tepuk tangan. Kenapa? Mereka mengapresiasi, ya kan? Itulah manifestasi yang sesungguhnya dari prinsip siap menang, siap kalah, gitu. Siap menang, siap kalah. Pak Prabowo pun mengatakan, saya pernah pada posisi Anda, kan? Memang senyum pun berat. Tetapi kita belajar dari Pak Prabowo, walaupun dia berat, senyum pun berat pada posisi Anda, tapi kan dia keep going, kan? Dia keep going, dia berusaha lagi, dan ya dia misalnya memilih tahun 2019 untuk bergabung dengan pemerintahan. 2014 dia tidak bergabung. 2014-2019 dia udah merasakan akibatnya. Ya kan? Wah, dia belajar dia. Gua kalau di luar begini. Kalau gua diajak masuk, gua oke nih gitu. Masuklah dia kan. Dan dengan dia masuk dia jadi menang kan begitu kan? Betul. Itu gitu. Jadi ada proses yang ya diterima yang oke gini misalnya 2014 2019 saya lupa sih sebetulnya, tapi nanti dicek aja. Pengumuman KPU saya nggak ingat apakah Pak Prabowo hadir atau tidak. Mungkin tidak. Tetapi pada saat pelantikan hadir. 2014 hadir, 2019 hadir. Jadi ya ketidakhadiran dan kehadiran itu kan akan dilihat oleh rakyat, oleh masyarakat. Evaluasi ya. Iya, dievaluasi. Dan kalau kita lihat untuk adilnya begini ya, karena saya udah mendengar Mas Ganjar mengatakan dia nggak terima surat. Pak Mahfud dia mengatakan terima surat tapi terlambat dalam pengertian tinggal setengah jam sebelum acara gitu ya. Walau alam ya, benar begitu atau tidak. Tetapi intinya kan pada hari ini yang jelas-jelas nggak hadir kan dari kubu 03. Partai pendukung 03 pun P3 hadir, PDI-nya nggak hadir. Gitu. Jadi saya kira masyarakat akan melihat, menilai, mengevaluasi. Gitu. Mau percaya yang mana ya? Silahkan. Kalau saya lihat risetnya Indikator Politik Indonesia kemarin rilis, apapun kata orang mengenai Pak Jokowi, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi masih 77. Nggak turun ya? Iya. Turun cuma 3%. Ya, makanya kan kemudian kalau ada yang mengatakan ini saatnya revolusi, ya ini adalah puncak kejahatan atau kegelapan demokrasi. Setelah ini akan revolusi, gitu. Kan gagal semua karena tidak didasarkan kepada realita sosial dan akal sehat. Dari dulu saya itu paling ketawa-ketawa itu lihat orang-orang yang ngomong revolusi. Jokowi jatuh. Iya, AF tuh pernah ngomong, AF lagi nih. Soalnya dia nggak mau terima tantangan ya, sebagai saintis ya. Terus ya. Apa dia bilang itu ada 5 kesalahan atau 5 masalah. Ada. Iya kan? Dibuat satu-satu gitu. 5 krisis. 5 krisis ya, ada krisis elektoral, ada krisis legitimasi apa gimana gitu. Yang krisis elektoral ya gagal menang. Iya kan? Kalah. Ternyata kan menang. Sayang banget nih. Mas saya nggak jawab tantangan saya ini. Kalau enggak udah terima alpat nih kita nih kan. Iya. Gitu. Supaya ingat lagi ya. Waktu itu saya bilang kan, kalau nggak jawab tantangan saya, kemungkinan cuma 2. Kalau nggak bokeh, nggak percaya dengan data sendiri. Habis itu kita revisi kan. Kasih buku. Diganti kan taruhannya alpat kan. Dengan buku kan. Pasti bisa beli buku kan. Berarti kalau nggak jawab juga kan nomor 2 kan. Nggak percaya dengan data sendiri kan. Loh pada hari ini terbukti kok data EF itu ngawur kok. Iya, betul. Ngawur, bukan cuman 02 menang, tapi sekali putaran. Betapa jauhnya omongan AF itu dengan realita yang terjadi kan begitu. Dia kan mengatakan juga, Pak Jokowi ini udah krisis ini. Mana krisis? Mana krisis? Ya, sekarang kita lihat tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi masih 77%. Itu yang saya heran, Bung. Saya kan kepuasan saya lanjut, Bang. Kepuasan penerimaan kepada keputusan MK
75%. Ya. Kepuasan kepada KPU masih di atas 70% juga, 70 berapa gitu. Silakan dilihat sendiri datanya. Jadi antara persepsi masyarakat dengan persepsi elit, ini ada kesenjangan, Bang. Kesenjangan. Kalau dikatakan ini pemilu terburuk, ini masyarakat marah dan sebagainya. Masyarakat mana? Semenjak quick count, semenjak penetapan hasil, semenjak ketetapan KPU, kita lihat kan masyarakat baik-baik saja. Kalau dikatakan problem di masyarakat, pembelahan di masyarakat, saya bilang 2019 lebih parah. dalam. Iya. Lebih parah. Sekarang ini pembelahan itu di elit aja. Di elit aja. Antara elit yang faktual dan data dengan elit omon-omon, halusinasi dan imajinasi itu. Itu saja, Bang, kalau menurut saya, Bang. Jadi evaluasi masyarakat akan terjadi ya di sini ya? Ya pasti. Masyarakat itu tidak hidup di ruang hampa. Masyarakat itu berinteraksi dengan berbagai kebijakan publik. Masyarakat itu menjalani kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita bicara demokrasi, ya indikator yang paling sahih menurut saya adalah mereka. Karena demokrasi itu demos kratos. Ya kan, pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat yang oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu saja menurut saya yang perlu diingat oleh Pak Prabowo, Mas Gibran. Sejauh untuk kepentingan rakyat, sejauh mengurus kepentingan rakyat, insya Allah pemimpinan itu akan didukung. Gitu. Kalau soal elit-elit yang lain, beda-beda ya biasa. Balik lagi, beda latar belakang, beda cara berpikir, beda nilai-nilai, ya kan, beda kepentingan. Gitu. Makanya ada yang namanya demokrasi, makanya ada namanya partai politik. Karena apa? Kita ini sudah yakin dan percaya bahwa perbedaan pemikiran itu sesuatu yang niscaya. Nggak mungkin ada 100 elit pikirannya sama. Beda-beda. Ya, yang pikirannya sama pun, cara berpikirnya sama pun, urutan mencapainya juga bisa berbeda. Bisa. Iya. Sehingga akhirnya kadang-kadang kita lihat ini antara partai A dengan partai B ini bedanya apa sih kan gitu kan? Sama aja kayaknya ide gagasannya. Ya mungkin perbedaannya bukan di situ. Perbedaannya adalah soal cara atau soal ya masing-masing kan punya keyakinan pribadi bahwa kayaknya gagasan ini saya yang lebih bisa melaksanakan, gitu kan? Semua hal dia sama, cuman kebetulan ada 2 orang aja sama-sama hebat, sama-sama punya panggilan dan sama-sama merasa bisa, gitu. Itu aja. Perbedaan-perbedaan di dalam demokrasi itu ada suatu keniscayaan dan cara menyelesaikannya adalah dengan menyerahkan pilihan kepada rakyat. Ketika rakyat sudah memilih, ya sudah itu. Jangan kemudian Anda katakan kalau Anda kalah, maka kebenaran sudah mati. Atau kebenaran sudah dikalahkan, atau kegelapan sudah datang. Sorry ya, gitu. Emang rakyat juga berpikir gitu? Enggak lah. Enggak. Jangan sampai juga kemudian mengatakan bahwa kalau keputusan atau kebijakan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan harapan dia, maka itu kemudian sesuatu yang salah atau kegelapan demokrasi dan seterusnya. Itu namanya komikus curiae, bukan amicus curiae. Komikus curiae itu. Fiktif. Ya, komik aja, Bang. Entertain. Ya, baru benar kalau keputusan pengadilan baru benar, baru bisa diterima kalau sesuai dengan tujuan dia atau tuntutan dia. Itu namanya komikus, bukan amicus. Yang gawat ini kan orang-orang yang merasa sebagai amicus, ya kan, berada di jalan yang benar, padahal sebetulnya dia komikus. Orang lain nggak berpikir dengan cara dia. Perasaan dia nggak sama dengan perasaan orang lain. Justru perasaan mayoritas sangat berbeda dengan dia. Dia malah adalah minoritas. Tapi dia memaksakan diri untuk menjadi bagian dari masyarakat luas ya. Iya, kan sudah diserahkan kepada masyarakat untuk menilai, masyarakat memilih. Ya sudah, itu harus diterima. Gitu, Bang. Jadi saya kira itu pelajaran dari Pilpres dan proses di Mahkamah Konstitusi dan proses sampai sejauh ini. Itu yang membedakan ya Pilpres 2024 dengan Pilpres sebelumnya. Jadi sebenarnya simpel sekali tadi dengan penjelasan Anda, bahwa tidak lari dari perbandingan antara suara yang diberikan rakyat kepada pasangan itu ya. Sehingga luar biasa itu. Dengan Hakim MK. Polanya 6-3 atau 5-3 ya. Sama, Bang. Jadi tapi luar biasa itu cara menarik kesimpulan itu luar biasa. Karena
Ini prosesnya kan udah lama nih. Iya. Menghadirkan banyak orang, berdebat, segala macam. Bang, mereka nggak nonton itu pun, mereka tidur pun juga, mereka bisa ambil keputusan sudah. Iya. Karena sudah punya predisposisi awal. Di dalam batin ya? Iya, bahasa saya itu predisposisi awal. Oh. Gitu. Dan notabene yang disampaikan juga kan argumentasi semua kan mereka sudah lihat dan saksikan. Ya, betul. Dalam perjalanan beberapa bulan itu, gitu, lewat berita, lewat diskusi, lewat pembicaraan, apalagi di zaman digital seperti sekarang ini, bukan kita mencari berita, Bang. Ini era di mana berita datang kepada kita tanpa kita minta. Iya. Bahkan berlebihan. Bahkan bisa berlebihan, gitu, Bang. Kita harus milih. Iya. Jadi sebetulnya, ya itu disitulah kemudian saya mengatakan, amicus curiae itu nggak perlu lagi. Ngapain amicus lagi? Itu kan manuver politik. Karena sesungguhnya kalau amicus itu diberikan ruang, entah terbuka atau berupa tulisan, saya yakin nggak berbeda isinya dengan yang sudah disampaikan lewat pernyataan pers, lewat sikap-sikap politik, lewat artikel di media massa, gitu. Sama aja, nggak ada yang baru kok yang mau dikeluarkan. Makanya, ya itu tadi, hakim MK itu, 8 orang itu, atau 9, dia nggak hadir di sidang itu, Pung. Atau dia hadir di sidang, dia tidur aja, nggak dengerin itu. Dia udah bisa ambil keputusan kok, dan nggak akan berbeda, saya yakin aja tuh. Mungkin kalau diteliti lagi ilmunya, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan awal pun udah bisa Anda baca. Oh, mungkin. Iya dong. Pasti ada dissenting ini, kayak gini. Dari hakim MK kan udah kelihatan siapa nanya apa, arahnya kemana, gitu kan. Siapa nanya apa, arahnya kemana, kan. Itu ilmu psikologi, luar biasa ilmu psikologi ini. Itu yang kan ada hakim tuh yang nunjukin peta-peta Pak Jokowi kemana. Itu kan hakim yang kemudian mengatakan, ini harus pemilihan ulang di beberapa tempat kan. Seandainya itu menang, saya yakin pemilihan di mana? Yang dia tunjuk-tunjuk itu. Iya. Luar biasa. Iya, Bang. Ilmu penelitian psikologi itu luar biasa tuh, Pak. Iya. Gitu. Jadi kita kalau bisa membaca pola, membaca latar belakang, kita sebetulnya bisa menjelaskan banyak hal tanpa harus terlalu mencari penjelasan yang rumit dan menjelimet gitu. Tapi saya kira dengan statement ini orang akan kembali lagi merenungkan kembali perjalanan, ya kan? Ada orang-orang yang sebenarnya melawan hati nurani juga waktu bicara gitu. Ketika dia tahu udah begini kebenaran, tapi udah kadung dia nggak pernah ngomong itu, jadi nggak enak kan? Dia terusin, nanti juga lupa orangnya. Tapi dengan ini saya kira orang akan mencari kebenaran ya. Iya. Ya kita kan berbicara ini kepada orang-orang yang memang linear lah ya, Bang ya, bukan pada posisi-posisi yang salah atau posisi-posisi yang kagok gitu. Tetapi menurut saya sih bisa juga kita memahami teman-teman atau orang-orang yang mungkin sebetulnya selama ini rasional, tapi kemudian tiba-tiba kelihatan tidak rasional, ya barangkali karena posisinya tadi itu. Jadi pandangan dia itu bukan karena datanya, bukan karena argumentasinya. Itu maksud saya. Tetapi karena posisinya lagi gitu, Bang. Balik lagi ke situ. Jadi mengalahkan akal sehat dan segala macam. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Ya, karena ilmu psikologi lagi tadi. Dasarnya. Luar biasa, Bung. Nah, kemudian yang kedua ada pernyataan dari Pak Erlangga tadi mengenai posisi dari Wapres Gibran. Katanya sih saya dengar sudah jadi anggota Golkar. Dan kemudian juga dia menjelaskan bahwa Pak Jokowi pun sebenarnya sudah jadi anggota Golkar gitu. Klaimnya itu. Sehingga seolah-olah nanti mereka ini akan berperan di Partai Golkar ke depan. Nah, kebetulan saya itu baru mendengar soal itu tadi malam. Nah, sebelum itu saya sudah mendengar atau membaca bahwa di PDI Perjuangan Pak Jokowi dan Gibran sudah dianggap tidak anggota lagi. Betul. Barangkali itu adalah rangkaian atau respon terhadap pernyataan dari PDI Perjuangan bahwa Pak Jokowi dan Mas Gibran sudah bukan anggota PDIP lagi. Saya membaca juga katanya Pak Jokowi disampaikan pernyataan dari PDIP itu dan beliau tersenyum saja. Sementara Mas Gibran jawabannya ya, nggak apa-apa gitu ya. Nah, mungkin ini cepat diambil momentumnya oleh Partai Golkar. Partai Golkar mengatakan Pak Jokowi kan salah satu kader terbaik bangsa, tokoh terbaik bangsa, dan kita cepat ambil. Jadi di sini kita kemudian melihat bagaimana cara pandang PDI Perjuangan
dan Golkar sangat-sangat berbeda. Oh. Satu melihat Pak Jokowi sebagai musuh, satunya melihat sebagai aset, kan gitu. Itu Bang. Gitu. Satu melihat sebagai liability ya. Satu liability, satu sebagai aset. Gitu, Bang. Jadi barang yang sama itu Bang. Iya. Oleh mata yang berbeda itu bisa dilihat dengan cara yang sangat-sangat berbeda Bang. Iya. Gitu. Nah kenapa begitu? Kita bisa uraikan secara rasional. Walaupun kalau misalnya itu kepanjangan atau itu sulit, gampang aja. Selera lagi, perasaan lagi kan gitu aja Bang. Satu merasa nggak suka, iya. Satu merasa nyaman kan begitu. Iya. Gitu. Siapa yang mau membantah bahwa Panangian Simanungkal itu ganteng kan gitu kan? Tapi yang satu suka, yang satu nggak suka. Oh iya, yang suka mungkin karena melihat pengalaman, gantengnya, punya pengalaman positif. Yang satu mungkin punya pengalaman yang negatif gitu Bang. Itu sama aja kok, dari orangnya sama. Iya. Tetapi begitu ketawanya juga sama gitu. Tapi di podcast ada yang suka, ada yang benci. Iya. Gitu selera Bang. Siap. Jadi kita ya kalau kita ngomong begini, kita juga jangan marah-marah yang sama nggak suka sama kita. Karena memang dia kan pakai perasaan dia atau penilaian dia. Jadi ya Bang ya, netizen sama hakim MK itu perhatian saya nggak ada bedanya itu. Hakim MK kalau suruh kasih kolom komentar, atau mungkin dia diam-diam nih, dia masuk ke Panangian show ini, dia ngetik juga dia di netizen, dia pakai apa? Sama aja Bang kalau komentar dengan netizen. Luar biasa itu psikologi ya. Ya, sekarang gini, ada yang terbaru tentang bagaimana nanti Anies katanya oleh PKS tidak akan dimajukan jadi cagup untuk dalam kompetisi gubernur nanti DKI. Karena mungkin dia menganggap kalau Anies dimasukkan ke sana jadi didegradasi, seolah turun dari capres jadi cagup gitu loh. Ya, ini kan sesuatu yang masih beberapa bulan ke depan. Ya. Walaupun nggak akan terlalu lama Bang, karena setahu saya pendaftaran itu bulan Agustus. Dan proses-proses di partai politik itu mungkin bulan Juli. Anggaplah pada hari ini ada dua kemungkinan. Pertama, Anies maju sebagai calon gubernur. Yang kedua, tidak maju. Nah, Anies jadi calon gubernur atau tidak, itu variabelnya saya kira ada beberapa. Pertama, tentu hasil survei. Kalau misalnya peluang Anies untuk menang itu masih besar, tentu Anies dan partai politik akan berpikir untuk memajukan Anies. Peluang menang besar kan? Dan Jakarta walaupun ibu kota pindah ke IKN, tetapi dia tetap akan punya magnet yang besar saya kira. Nah, apalagi IKN masih dalam fase awal ya. Artinya ya di sana memang kegiatan pemerintahan, tetapi kegiatan ekonomi, media massa juga masih di sini. Ya, terutama media massa lah. Karena yang membuat gubernur Jakarta itu seksi adalah karena banyak media, liputannya luas. Nah, yang kedua, kita bicara mengenai teori Pilpres. Saya menduga keras Anies akan tetap berusaha maju tahun 2029 yang akan datang. 5 tahun dari sekarang. Nah, sekarang dia harus memutuskan apakah dia cukup yakin bahwa tanpa jabatan formal, dia tetap bisa mempertahankan konstituen yang ada sekarang. Kalau lihat pengalaman Pak Prabowo tahun 2014-2019, itu bisa. Seingat saya nih ya, tapi rasa-rasanya nggak akan salah, karena kan saya orang politik yang tiap hari ngeliat media, baca berita politik, dan seterusnya. 2014-2019 itu Pak Prabowo nggak menduduki jabatan tertentu loh. Tapi berhasil mempertahankan elektabilitasnya. Berhasil mempertahankan elektabilitas. Artinya setelah Pilpres, dia kalah, dia nggak punya jabatan publik. Kagak hilang tuh. Dan dia jarang loh muncul di media 2014-2019 itu. Tapi dia tetap punya popularitas. Artinya begini, begitu survei Pilpres menjelang 2019 itu dilaksanakan, tetap yang tertinggi dua besar itu ya Jokowi dan Pak Prabowo. Bukan nama yang lain. Secara teori dia harusnya hilang dari peredaran karena lama nggak muncul atau jarang nggak punya jabatan, jarang tampil, nggak punya jabatan. Nah, kalau Mas Anies percaya itu, bisa dipahami kalau Mas Anies nanti tidak ngambil jabatan calon gubernur DKI Jakarta. Pertama, ngapain gua maju di sana kalau ini bisa gua dapatkan? Yang kedua, sebetulnya walaupun peluang menang di Jakarta itu besar, tapi risiko kalah juga tetap ada kan? Gitu. Jadi daripada saya maju, ya
kemudian ada risiko kalah, malah kemudian image saya akan lebih turun lagi. Lebih baik saya tetap di luar dan berusaha mempertahankan yang ada. Gitu. Walaupun kalau saya jadi Mas Anies, ya saya percaya bahwa tanpa panggung, yang menurut saya yang lebih linear ya, tanpa panggung, lebih sulit untuk mempertahankan elektabilitas. Lebih sulit kalau menurut saya. Nah, kalau Mas Anies percaya bahwa tanpa panggung, maka dia akan sulit mempertahankan elektabilitas, dugaan saya dia akan maju. Nah, soal maju ini, menurut saya nggak harus jadi PKS. Kita nggak boleh terpaku pada PKS. Karena partai politik itu akan mencari calon yang populer. Pernah saya sampaikan di sini juga. Sering saya sampaikan, politicians or political party go where the voters are. Partai politik ya mencari atau mengikuti selera masyarakat. Elektabilitas. Iya. Nah, kalau kita lihat peluang Mas Anies berdasarkan hasil Pilpres kemarin, harusnya cukup besar ya di DKI Jakarta ya. Karena apa? Dia masih dapat sekitar 40%. Walaupun lampu kuning, Bang. Lampu kuning. Dia kan gubernur Jakarta. Harusnya dari dapat 60-70%. Harusnya. Harusnya sebagai gubernur Jakarta. Tapi cuma dapat 40. Dan saya tambahkan, kalah. Suara Anies itu di Jakarta kalah dengan Prabowo, walaupun kalahnya tipis. Pemilu kalahnya tipis. Nah, mungkin itu juga yang membuat PKS atau bahkan Mas Anies sendiri was-was. Artinya peluang Anies ini kalau berdasarkan pengalaman Pilpres, ya nggak gede-gede amat. Gitu loh. Nggak gede-gede amat. Ya katakanlah dia akan lolos ke putaran kedua. Ya anggaplah linear lah, nanti calonnya 3 gitu ya. Hasilnya mirip dengan Pilpres gitu. Untuk Pilkada Jakarta November 2024. Berarti kan dia peringkat kedua. Nah, di putaran kedua dia bisa kalah. Kenapa? Karena 40% yang milih Prabowo dan sekitar 20% yang pilih Ganjar itu akan bergabung. Jadi situasi di Pilkada Jakarta 2024 ini bisa kebalikan dari Pilkada tahun 2017. Tahun 2017 itu ya 2 putaran. Putaran pertama yang unggul adalah Ahok. Peringkat keduanya adalah Anies Sandi ya. Ahok waktu itu dengan Jarot Saiful Hidayat. Peringkat ketiganya AHY dengan Silviana Murni. Di putaran kedua suaranya Anies gabung dengan suaranya AHY. Sehingga akhirnya Ahoknya kalah. Tetapi situasi yang terbalik bisa terjadi di 2024 ini. Kalau ada 3 pasang calon, Anies dapat 40%, lolos ke putaran kedua, dia akan kalah. Karena suara yang tidak milih dia dari 2 kandidat akan bergabung. Tapi saya dengar, Bung, saya potong ya, katanya kalau ada sistem baru, nggak ada 2 kali putaran katanya. Saya dapat informasi ini tetap 2 putaran. Bukan 2 putaran. Tepatnya 50% plus 1. Jadi undang-undangnya atau aturannya tidak mengalami perubahan. Aturan tidak mengalami perubahan. Jadi Pilkada Jakarta ini mungkin buat yang belum tahu, Pilkada Jakarta itu aturannya tetap sama dengan Pilkada sebelumnya dan tetap sama dengan Pilpres, di mana pemenang Pilkada Jakarta harus mendapatkan 50% plus 1. Kalau belum cukup jelas atau masih belum mengerti, Ahok itu tahun 2017 dapat angka sekitar 40%, ya, paling tinggi itu. Tapi dia tidak dinyatakan pemenang karena syarat pemenang adalah 50% plus 1. Makanya ada putaran kedua, gitu. Pilkada Jakarta berbeda dengan daerah lainnya. Yang simple majority. Jakarta ini absolute majority. 50% plus 1 itu sama dengan absolute majority. Simple majority itu adalah situasi di mana Anda paling tinggi, nggak harus 50%, maka Anda menang. Betul. Kalau pilkadanya diselenggarakan di kampung saya misalnya, Sumatera Selatan, gitu. 40% paling tinggi, langsung menang. Nggak perlu ada putaran kedua. Tapi itu Sumatera Selatan dan daerah lain-lainnya. Kalau di DKI harus 50% plus 1. Gitu, Bang. Jadi undang-undangnya atau bukan undang-undang, aturannya nggak berubah. Lanjut ke DKI. Jadi siapa yang kira-kira potensial dari PDIP contohnya? Karena kan dari PKS dulu. Kalau misalnya Anies tetap maju, tapi bukan partai PKS. Lalu dari PKS kan pasti ada jagoannya kan?
Ya, saya belum memikirkan dengan panjang kali lebar mengenai siapa-siapa calon, tetapi ya bisa aja misalnya siapa? Mardhani Alisera. Mardhani Alisera, ya, yang notabene sudah pernah Ya. diwacanakan Ya. pada tahun 2017 yang lalu. Seingat saya tahun 2017 itu sebetulnya wacananya adalah Mardhani Alisera berpasangan dengan Sandiaga Uno. Ya. Sandiaga Uno calon gubernur, Mardhani jadi wakilnya. Ya. Tapi waktu ada Anies, maka kemudian Sandi turun jadi wakil, Anies dan jadi. Mardhani tidak jadi calon pada waktu itu. Mardhani Alisera. Kemudian kalau dari PDI Perjuangan pada hari ini ya kita mungkin menduga Ahok. Bisa Ahok lagi. Mungkin bisa diajukan juga Tri Risma hari ini. Ya. Atau misalnya mantan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. Ya. Bisa juga. Kemudian dari Partai Amanat Nasional ada nama Eko Patrio. Lalu ada Zita Anjani. Ya. Dari PSI kan kursinya juga lumayan, ada Grace Natali. Ya. Kemudian dari mana? Golkar ada nama Ahmed Zaki Iskandar. Ya. Di luar Ridwan Kamil ya. Ya. Yang Ridwan tetap Kamil kan ke Jawa Barat. diwacanakan, walaupun kemungkinan menurut saya ke Jawa Barat misalnya. Gerindra bisa Ahmad Riza Patria, wakil gubernur yang lalu. Dan Iwan Bule. Bisa Iwan Bule ke Jawa Barat. Jawa Barat ya. Saya mendengarnya ke Jawa Barat. Ya. Nasdem kan ada nama Sahroni. Ya. Yang sudah lama beredar. Ya. Saya kira itu nama-nama yang beredar pada hari ini. Ya, tapi pasti akan lebih seru dibandingkan 2017 kan? Akan lebih seru karena banyak sekali lebih sulit ditebak ya. Menurut saya pada hari ini lebih sulit ditebak. Ya, makanya. Lebih sulit maksud ditebak. saya gitu. Itu maksud saya ya. Jangankan siapa yang menang, kandidatnya kita masih meraba-raba. Masih meraba-raba gitu. Ya. Tetapi saya pada hari ini cenderung berasumsi bahwa Anies sebetulnya tetap akan berpeluang maju untuk Pilkada DKI Jakarta. Tetap dia ke sana. Gitu. Jadi pernyataan ini kan sebetulnya kan baru dari PKS. Ya. Sementara sebetulnya Anies maju itu nggak harus dari PKS. Iya. Kita aja karena latar belakang kita mengasosiasikan PKS dengan Anies. Gitu Bang. Iya, kadang-kadang sebetulnya pikiran-pikiran kita itu kan mempengaruhi. Sebetulnya berpengaruh. Orang lain nggak berpikir seperti itu. Itu cara berpikir kita. Iya. Tapi ada nggak pengaruh ketika partai Gerindra yang memenangkan presiden dalam hal ini kan Pak Prabowo. Ada dong pengaruhnya ya terhadap DKI ya? Saya lihat enggak. Saya lihat enggak ya? Iya, saya melihat korelasinya kecil ya. Pertama begini, memang orang memilih itu pertama-tama pasti tokoh itu sendiri, bukan siapa yang mengendorse. Iya. Gitu, Bang. Nah, ini juga kan sebetulnya kan harus dibuktikan dengan angka. Iya. Abang punya teori bahwa Jakarta ini pengaruh presidennya bening. Sebenarnya saya katakan enggak ya, kita lihat angkanya lah gitu kan. Gitu. Iya, betul. Kita lihat aja angkanya nanti. Sains lagi ya. Sains lagi. Iya. Gitu. Jadi kita harus lihat angka-angkanya. Pengalaman saya selama ini sebetulnya kembali kepada evaluasi kandidat. Didukung oleh calon presiden manapun, ya nggak ngangkat juga gitu. Tetapi tetap ada kasus-kasus pilkada di mana kelihatannya pengaruh calon presiden atau popularitas tokoh calon presiden itu bisa berpengaruh itu. Ada tuh. Jadi semuanya harus dilihat berdasarkan riset di daerah tersebut. Iya. Jangan riset di daerah lain, itu bisa salah. Ya saya sama dengan saya yang saya sampaikan di Mahkamah Konstitusi bahwa kalau mau mengadili ya dampak bansos terhadap Pilpres Indonesia 2024, maka risetnya harus Pilpres Indonesia 2024. Boleh nggak pilkada? Nggak boleh. Boleh nggak riset di negara lain? Nggak boleh. Boleh nggak riset Pilpres Indonesia tahun lalu atau bukan 2000? Nggak boleh. Gitu Bang. Jadi itu maksud saya mendudukkan pada tempatnya. Jadi fenomena yang sama pada daerah yang berbeda itu bisa punya dampak yang berbeda. Memang ada pola-pola umum, tetapi juga ada situasi-situasi khusus. Gitu. Saya ada di kepala saya, ingatan saya di mana pengaruh calon presiden itu ada, tapi saya nggak usah sebut di sini. Biar netizen penasaran. Gitu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara pilkada 2024, saya kira dari pengalaman 2024 Pilpres ya, orang nanti juga nggak akan fokus hanya kepada DKI Jakarta. Tetapi orang selain serentak gini Bang, ternyata kalau kita bicara konstelasi Pilpres, jalan menuju presiden itu tidak hanya Jakarta.
Ganjar kan Jawa Tengah kan bisa maju, ya kan. Khofifah dipertimbangkan dengan sangat serius. Ridwan Kamil juga dipertimbangkan dengan sangat serius. Jadi dugaan saya nanti memang akan menarik sekali kita melihat Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Saya kira itu 4 daerah yang dibayangkan akan punya peluang untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2029 yang akan datang.